Semuanya, selamat datang di channelku Citumike. Pada video kali ini, kita akan membahas dasar-dasar informatika. Sebelum masuk ke pembahasan, saya, Sabita Rizky Humaira dari TK 4, akan menjelaskan kepada kalian beberapa hal umum tentang informatika. Yuk simak video kali ini. Jadi, sebelum masuk pembahasan juga, saya akan membacakan capaian pembelajaran untuk materi informatika kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian informatika dan bagaimana informatika diterapkan dalam berbagai bidang. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sejarah perkembangan informatika dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Setelah itu ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengenalan informatika. Memahami definisi informatika dan mengidentifikasi aplikasi informatika dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada sejarah informatika. Itu menjelaskan sejarah dan perkembangan informatika, mendiskusikan dampak informatika terhadap kehidupan modern. Nah, di sini juga ada peta konsep. Bisa dilihat, kita akan membahas pengertian ruang lingkup, sejarah, dan fungsi informatika dalam berbagai bidang. Sama seperti yang sebelumnya, ini adalah topik utama. Nah, kita masuk ke pengertian. Apa sih informatika itu? Informatika merupakan ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar. Secara umum, informatika itu mempelajari struktur sifat dan interaksi di beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data. Lanjut, yaitu ruang lingkup informatika. Di sini kita akan mempelajari 4 ruang lingkup informatika. Langsung saja. Lingkup informatika. Yang pertama ada teori informasi. Kita akan mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Bisa dibilang, teori informasi dalam informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana informasi dikodekan, dikirim, dan diproses. Inti dari teori ini adalah untuk mengukur dan memanipulasi informasi secara efisien dan akurat. Yang kedua, ada ilmu informasi. Di sini kita akan mempelajari tentang cara pengumpulan klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi. Ilmu informasi berfokus pada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani informasi di berbagai konteks. Yang ketiga ada sistem informasi. Di sini kita akan mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, proses, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuan utama sistem informasi itu untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol. Lanjut yang keempat atau yang terakhir yaitu ilmu komputer. Kita akan mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Ilmu komputer ini adalah dasar banyak teknologi modern dan aplikasi, serta memainkan peran dalam inovasi dan pengembangan di berbagai industri. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu sejarah informatika. Dari kapan sih informatika itu ada? Yuk langsung. Nih, sesuai
Dengan sumber yang saya cari, pada tahun 1936 ada seorang matematikawan Inggris yang mengembangkan mesin Turing, sebuah model matematika yang mendasari komputasi modern. Lanjut pada tahun 1946 di Amerika Serikat oleh John Prosper Eckert dibuat ENIAC atau ENIAC, yaitu komputer elektronik serbaguna pertama yang dapat diprogram. Setelah 1 tahun, penemuan transistor oleh John Martin dan kawan-kawan menggantikan tabung vakum memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Lanjut ke tahun 1950 hingga 1960-an. Penggunaan transistor dan pengembangan bahasa pemrograman seperti FORTRAN dan COBOL memungkinkan lebih banyak aplikasi komputer dalam bisnis dan industri. Lanjut ke tahun 1960 hingga 1970-an. Penggunaan sirkuit terpadu atau IC menggantikan transistor membuat komputer semakin kecil dan lebih kuat. Pada periode ini juga mulai muncul sistem operasi seperti Unix pada tahun 1969. Di tahun 1971, Intel merilis mikroprosesor 4004 yang menggabungkan semua fungsi CPU dalam satu chip, memulai era komputer pribadi atau PC. Di tahun 1980-an, BM merilis IBM PC pada tahun 1981 tepatnya, yang menjadi standar untuk komputer pribadi. Nah, kita masuk ke revolusi perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak termasuk sistem operasi MS-DOS dan kemudian Windows serta aplikasi seperti spreadsheet dan pengolah kata. Akhirnya kita sampai ke topik terakhir, yaitu fungsi informatika dalam berbagai bidang. Saya hanya mengambil 6 bidang dari banyaknya bidang yang ada. Oke. Pertama, di bidang pendidikan, ada e-learning. Ini membantu dalam menyediakan platform pembelajaran online dan interaktif. Di bidang kesehatan, ada telemedicine. Fitur ini memungkinkan konsultasi medis jarak jauh melalui video call atau telepon video call. Lanjut, yang ketiga ada di bidang keamanan. Ada keamanan cyber, yaitu pengembangan dan implementasi teknologi untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Yang keempat yaitu di bidang bisnis. Tak jarang kita dengar kata e-commerce, yaitu platform online yang menjual dan membeli barang atau jasa. Lanjut, yang kelima di bidang hiburan, ada juga game development, yaitu pembuatan dan pengembangan video game dengan grafis semakin realistis dan interaktif. Yang terakhir di bidang transportasi, ada sistem navigasi, yaitu pengembangan GPS dan sistem navigasi untuk membantu perencanaan rute dan pelacakan kendaraan. Sekian video kali ini tentang dunia informatika. Semoga penjelasan saya kali ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi ini memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan dapatkan informasi terbaru di bidang informatika. Bye-bye!